belanjaan, itu bisa. Atau pemerintah misalnya dengan cara mengeluarkan jenis-jenis pajak baru gitu. Diharapkan kalau kemudian banyak uang yang bisa ditarik oleh masyarakat, maka kemudian aktivitas ekonomi itu kemudian menjadi sedikit mengendor gitu. Jadi emang kehidupan perekonomian itu harus dibuat relatif stabil, seimbang. Jangan kemudian sama sekali mengalami penurunan, tapi jangan juga sama sekali mengalami kenaikan itu. Penurunan yang sangat tajam itu akhirnya berdampak negatif, tapi kemudian aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga ekonomi mengalami kenaikan ekspansi itu juga tidak baik juga, itu menyebabkan kondisi ekonomi menjadi memanas. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda ini? Baik, Halo? Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Jadi bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Bertanya. Rivaldo, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, Pak, kalau misalkan pertanyaan saya di luar materi pada hari ini. Saya ingin bertanya mengenai isu emas, Pak, atau dinar yang katanya akan menggantikan mata uang di dunia. Menurut Bapak, jika uang kertas digantikan dengan emas, kira-kira apa saja yang akan berpengaruh pada perekonomian, khususnya di negara Indonesia itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, aktivitas ekonomi itu kan melibatkan alat tukar. Ya, melibatkan alat tukar. Alat tukar itu biasa kita namakan uang. Ya. Jadi di masa lalu nilai mata uang itu ditetapkan dengan standar tertentu. Ada yang kita namakan sebagai standar emas. Standar emas. Artinya misalnya kita menggunakan uang. Uang itu nanti ada tolak ukurnya. Uang itu berisi emas itu berapa karat. Gitu. Berapa karat. Gitu. Nah, emas sekian karat itu kira-kira kalau diangkakan itu nanti setara dengan berapa, misalnya berapa rupiah. Gitu. Dengan demikian maka transaksi yang berlangsung itu transaksi yang sifatnya real. Ya. Nah, tapi kemudian ternyata apa? Dalam perkembangan berikutnya itu kemudian mulai muncul apa yang kita namakan sebagai uang kertas. Uang kertas. Karena tidak semua negara itu memiliki emas, maka kemudian untuk memudahkan transaksi dicetaklah uang. Uang itu dalam bentuk kertas. Anda punya uang. Uang Anda 100.000. Apa betul kertas uang kertas yang Anda pegang itu nilainya 100.000? Itu kan kertas yang kemudian ditulisi angka 100.000 sehingga seakan-akan kertas yang Anda pegang itu kemudian nilainya 100.000. Nah, memang dengan perkembangan alat tukar di mana kemudian uang bersandar emas kemudian digantikan dengan uang kertas, itu akhirnya menyebabkan proses transaksi menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Tapi satu kelemahan yang melekat pada uang kertas ini apa? Uang kertas itu kan mudah sekali untuk diproduksi. Uang kertas itu lebih mudah diproduksi dibanding uang yang bersandar emas. Gitu. Negara manapun asal dia punya sumber daya berupa kertas, maka negara itu bisa mencetak uang. Manakala kemudian uang itu dicetak, kemudian dalam jumlah yang tidak terkendali, maka akhirnya peredaran uang itu di tengah-tengah masyarakat itu sangat berpeluang itu memicu terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Itu berbeda dengan kalau uang itu dilakukan. Kalau uang yang beredar di masyarakat itu berupa uang yang bersandar emas. Karena jumlah emas itu sedikit,
jumlah emas itu sedikit, maka uang yang berstandar emas itu otomatis maka sekali lagi kalau karena emas itu jumlahnya terbatas langka ya, otomatis produksi uang berstandar emas itu kan jumlahnya kemudian menjadi tidak sebanyak kalau uang itu menggunakan bahan kertas. Akibatnya apa? Jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu akhirnya kemudian menjadi terbatas sehingga tingkat inflasi di negara-negara yang menerapkan mata uang berstandar emas itu kemudian relatif lebih rendah dibanding negara-negara yang kemudian tidak menggunakan standar emas. Kalau misalnya alat tukar di dunia ini kemudian kembali ke mata uang yang berstandar emas, dinar kan juga menggunakan emas ya, di samping perak ya. Memang tingkat inflasi, stabilitas ekonomi itu kemudian menjadi relatif lebih terkendali. Namun konsekuensinya, tiap-tiap negara itu harus memiliki cadangan emas dalam jumlah yang memadai. Itu yang kemudian tidak mudah bagi tiap-tiap negara untuk melakukannya karena stok emas yang dimiliki oleh tiap negara itu berbeda. Tapi itu juga menjadi semacam tawaran alternatif yang menarik ya untuk mengatasi perekonomian dunia yang cenderung memanas ketika perekonomian dunia itu menggunakan mata uang yang tidak berstandar emas. Kalau Anda ingin misalnya Indonesia itu kemudian menggunakan mata uang berstandar emas supaya tingkat inflasi di tengah-tengah masyarakat itu bisa terkendali. Caranya bagaimana? Ya caranya Anda upayakan itu, tambang emas Freeport yang ada di Papua itu 100% menjadi milik bangsa Indonesia itu. Kalau itu Anda menginginkan itu. Nah, kan enggak itu. Siapa pemilik cadangan emas terbesar di dunia? Kan Amerika Serikat itu. Karena Amerika Serikat itu kemudian mengeruk cadangan emas di negara-negara di luar Amerika Serikat. Contohnya di Indonesia itu dikeruk itu berapa ribu ton emas yang kemudian tiap tahun itu kemudian dibawa ke Amerika Serikat. Kita punya tambang emas tapi kemudian kita tidak bisa menikmatinya itu. Padahal kalau itu 100% bisa dimiliki bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia kemudian menggunakan mata uang berstandar emas, itu akhirnya apa? Stabilitas harga itu cenderung terkendali. Coba kalau Anda kan nilai emas itu kan dari masa ke masa kan cenderung stabil, cenderung stabil. Dan menginvestasikan uang dalam bentuk emas itu kan menjadi relatif lebih aman dibanding menginvestasikan dalam bentuk menyimpan uang di bank. Anda simpan uang, Anda menyimpan uang ya. Menyimpan uang misalnya apa? Anda menyimpan uang sekarang 10 juta. Anda simpan di perbankan, bank-bank komersial, entah itu BNI, BRI, Mandiri, atau bank-bank swasta. Apakah dalam 10 tahun yang akan datang, nilai 10 juta sekarang sama dengan? Kan tidak. Nilai 1 juta itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu mungkin bisa buat biaya hidup dalam waktu sebulan, 2 bulan. Tapi sekarang Anda punya 1 juta bisa habis dalam waktu sehari. Tapi kalau dalam bentuk emas misalnya Anda punya emas berapa gram? Anda punya emas 100 gram. 100 gram Anda simpan sekarang, apa terus 10 tahun yang akan datang 10 gram emas bakal berkurang menjadi 5 gram? Kan tidak. Dan emas itu memang nilainya cenderung naik. Kalaupun mengalami penurunan, ada situasi-situasi di mana ekonomi mengalami fluktuasi sehingga harga emas itu mengalami penurunan. Penurunannya tidak sesignifikan seperti penurunan nilai mata uang yang menggunakan kertas. Tapi sekali lagi itu menjadi tawaran menarik, namun demikian ada konsekuensi yang harus dipenuhi kalau misalnya dunia internasional itu hendak menggunakan atau kembali menggunakan alat tukar berstandar emas. Yang ini harus memiliki, tiap-tiap negara harus memiliki cadangan emas dalam jumlah yang memadai. Itu yang saat ini tidak terjadi seperti yang kita alami sendiri. Kita punya tambang emas tapi kita tidak memilikinya. Prakteknya seperti itu. Oke? Menjawab pertanyaan Anda ini? Izin menanggapi sedikit, Pak. Oke, ya. Berarti, Pak, kan zaman dahulu tuh kan emang udah menggunakan uang emas kan, Pak. Kemudian seperti kata Bapak, karena negara-negara lain masih sedikit emas, jadi menggunakan alternatif uang kertas itu kan, Pak. Nah, berarti ketika dunia internasional menginginkan uang emas itu kembali, berarti
ada maksud dan tujuan atau permainan tersendiri bagi contohnya seperti Amerika itu kan, Pak? Ya kalau Amerika kan memang apa itu awal-awal dulu menggunakan apa standar emas. Tapi kan Amerika termasuk pihak yang kemudian mensponsori untuk menggunakan apa itu mata uang yang tidak berstandar emas. Gitu. Nah, maka kemudian saat ini nilai suatu mata uang itu kan tidak lagi diukur atau tidak lagi dinilai dari seberapa banyak suatu negara itu memiliki persediaan emas, tapi lebih banyak dinilai dari apa itu fluktuasi permintaan maupun penawaran akan mata uang itu di pasar modal. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi. Misalnya saat ini apa itu kalau Anda belanja atau mau beli uang di falas ya, pasar falas, Anda kan lihat itu nilai mata uang yang tinggi kan pertama euro ya, euro dan yang kedua itu adalah dolar. Tingginya nilai euro dan tingginya mata uang dolar itu lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi publik. Persepsi publik mengenai kondisi perekonomian di negara-negara itu akhirnya membuat nilai mata uang yang bersangkutan itu kemudian persepsinya naik di mata publik. Tidak berdasarkan pada besarnya kepemilikan emas yang dimiliki oleh negara-negara itu, meskipun kita tahu negara-negara itu memiliki emas dalam jumlah yang besar, didapat dari negara sedang berkembang. Dan mereka itu punya kepentingan agar nilai mata uang mereka itu tetap tinggi itu di mata publik. Satu dolar itu nilainya sekitar 14.000 lebih. 1 euro itu kira-kira sekitar 16.000 lebih. Nah, kalau kemudian mata uang itu akan kembali ke sistem berstandar emas, maka kemudian apa? Dominasi dolar dan dominasi euro itu di pasar falas itu kemungkinan akan terganggu, akan terguncang itulah akibatnya negara-negara besar itu kemudian berkepentingan untuk mempertahankan agar sistem transaksi itu tidak berstandar emas. Tapi kalaupun dibalik ke standar emas, mereka mungkin sudah siap karena mereka sudah memiliki cadangan emas yang besar yang dikeruk dari negara yang sedang berkembang. Oke, cukup. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Sebelum saya akhiri. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, Rivaldo. Sudah cukup. Pak. Oke, silakan. Saya Devi Puspitasari dari kelas reguler A. Sebelumnya minta maaf, Pak, karena Zoom-nya keluar masuk jadi belum bisa on cam. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai urbanisasi di kota-kota besar. Bagaimana pandangan Bapak mengenai urbanisasi yang besar-besaran di kota besar yang tentunya akan menyebabkan degradasi kualitas hidup di perkotaan, terutama pada air bersih, lingkungan, dan lain-lain, yang tentu saja berdampak pada perekonomian dan bagaimana cara atau kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, seperti saya tadi sempat singgung ya, jadi kenapa kemudian belanja pemerintah itu dari masa ke masa itu kemudian cenderung mengalami peningkatan. Antara apa? Peningkatan urbanisasi gitu. Semakin besarnya jumlah populasi penduduk yang memilih untuk tinggal di perkotaan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan semakin banyaknya itu jasa-jasa publik yang harus disediakan bagi mereka. Ya, jasa-jasa publik itu termasuk di dalamnya mencakup jasa-jasa pemerintah dalam rangka
dalam rangka menanggung dampak-dampak yang timbul sebagai akibat peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan urban. Ya kita tahu sendiri kalau kemudian masyarakat lebih banyak tinggal di kawasan perkotaan, itu bisa dalam bentuk masyarakat berpindah dari desa ke kota, itu yang pertama. Atau yang kedua, desa-desa itu kemudian berubah status dari berubah dari semula pedesaan menjadi perkotaan. Itu menyebabkan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak ada akhirnya kemudian muncul. Misalnya apa? Ya kawasan perkotaan identik dengan kawasan industri, misalnya kemudian banyak pabrik bermunculan, kemudian dan itu mengakibatkan munculnya degradasi lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Dalam konteks itu apa? Negara itu kemudian dituntut untuk memainkan peran di dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis. Belanja pemerintah mengalami peningkatan di situ. Pemerintah harus melaksanakan program-program konservasi di dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan lingkungan. Nah, ya tentu saja langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah seperti itu. Terjadi namanya misalnya degradasi lingkungan akibat meningkatnya emisi karbon yang muncul sebagai akibat dari banyaknya aktivitas, baik aktivitas rumah tangga maupun aktivitas industri, menuntut pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah dalam rangka kemudian mencegah peningkatan emisi karbon. Misalnya apa? Pemerintah harus menyediakan anggaran bagi masyarakat untuk membeli konverter. Dengan konverter itu maka kemudian masyarakat yang semula menggunakan energi bahan bakar minyak berbasis fosil itu kemudian bisa beralih ke bahan bakar yang sifatnya nabati. Kan pengeluaran pemerintah meningkat baik melalui mekanisme APBN maupun mekanisme APBD itu dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk apa? Mengerem arus urbanisasi. Arus urbanisasi terjadi karena apa? Karena ada gaya tarik, ada namanya tarik menarik di antara dua daya ini apa? Daya tarik dan daya dorong. Gitu. Daya tariknya adalah apa? Daya tariknya adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di kota. Ya. Kemudian daya dorongnya apa? Daya dorongnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah di kawasan pedesaan itu yang akhirnya menyebabkan pemuda-pemuda di desa akhirnya kemudian lebih banyak pindah ke kota. Maka yang harus perlu dilakukan adalah pemerintah harus meningkatkan daya tarik di pedesaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak muncul di kawasan perkotaan harus diupayakan agar juga muncul di kawasan-kawasan pedesaan. Itulah kenapa kemudian pemerintah akhir-akhir ini kemudian menyediakan apa yang kita namakan sebagai alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu disediakan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan Tertinggal diberikan ke pemerintah desa dan kemudian oleh pemerintah desa itu kemudian alokasi dana desa itu kemudian bisa digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan-kegiatan produktif di desa dalam rangka mengerem agar tenaga-tenaga kerja produktif itu tidak perlu pergi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan, tapi cukup dengan cara tinggal di desa, menciptakan pekerjaan dibiayai dengan alokasi dana desa. Ya, tapi saya rasa itu saja tidak cukup ya, tapi ada banyak hal kebijakan-kebijakan lain yang harus ditempuh dalam rangka apa? Dalam rangka pemerintah untuk mengerem arus urbanisasi. Di Cina itu mereka berhasil. Jadi arus urbanisasi itu bisa direm. Sejumlah desa itu kemudian bisa didesain sedemikian rupa sehingga desa-desa itu bisa berubah menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi tanpa kemudian merubah karakteristik wilayah tersebut sebagai karakteristik desa. Dan di Indonesia juga ada sejumlah pengalaman best practice ya yang akhirnya saya kira itu bisa direplikasi.
Kalau Anda lihat di Kabupaten Klaten, itu ada desa itu namanya Desa Ponggo. Desa Ponggo itu dulunya adalah desa yang minus, tapi dengan pengelolaan yang cermat itu akhirnya desa itu berubah menjadi desa plus. Desa kemudian namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mampu memiliki badan usaha milik desa, di mana badan usaha milik desa itu kemudian mampu menghasilkan pendapatan miliaran tiap tahun. Akhirnya membuat desa itu menjadi semacam negara kecil, mampu menggratiskan berbagai layanan-layanan yang dimiliki oleh warganya, mampu memberikan berbagai jaminan asuransi sehingga kemudian warganya itu kalau mau menempuh pendidikan itu akhirnya bisa gratis karena dibiayai oleh pemerintah desa. Nah, hal semacam ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi makro karena memang kita masih mengalami berbagai macam problem, terutama problem-problem ketimpangan antar wilayah yang paling terasa di kawasan timur Indonesia. Tapi saya percaya dengan berbagai macam kebijakan yang berkelanjutan, maka berbagai kepincangan-kepincangan itu ke depan itu bisa teratasi. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jawaban saya ini. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Melisa, Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya. Nama saya Melisa Febriana dari kelas reguler A. Ingin bertanya, kan dari materi yang Bapak jelaskan tadi ada yang salah satu cara meningkatkan perekonomian suatu negara adalah meningkatkan produktivitas warga negaranya. Salah satunya yaitu salah satunya bisa disebut dengan entrepreneur kan Pak, wirausaha. Sedangkan kendalanya di suatu negara khususnya Indonesia sendiri itu masih ragu akan kemampuan diri sendiri. Seperti mereka tidak yakin bahwa mereka mempunyai nilai produktivitas yang tinggi. Mereka hanya berpikir bahwa perekonomian suatu negara hanya bergantung kepada bantuan dari negara lain. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah kebijakan atau solusi yang tepat yang harus kita lakukan untuk mengubah mindset atau pola pikir warga negara agar kita yakin bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian tanpa harus selalu bergantung pada negara lain? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, kunci agar suatu negara itu bisa naik pangkat, naik kelas, atau naik status dari negara terbelakang menjadi negara sedang berkembang, nanti naik menjadi negara maju. Kuncinya apa? Harus dilakukan namanya peningkatan produktivitas. Kenapa kemudian produktivitas masyarakat itu rendah, utamanya di negara-negara sedang berkembang, apalagi negara-negara yang terbelakang? Ya, banyak faktor. Salah satu faktor yang terasa mempengaruhi itu antara adalah faktor budaya, mindset. Coba nggak usah jauh-jauh di negara kita saja itu sebagian besar orang tua itu kan masih punya mindset itu orang tua itu akan menjadi bangga itu kalau punya anaknya itu menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Dan orang tua itu masih banyak orang tua yang kemudian tidak memiliki rasa kebanggaan ketika kemudian anaknya itu lebih banyak terjun sebagai wirausaha gitu. Nah, itu mindset, itu budaya itu yang harus diperangi gitu. Makanya saya sedini mungkin saya sampaikan kepada Anda semua sebagai mahasiswa. Anda sebagai mahasiswa ke depan menjadi calon sarjana, mulailah tanamkan di benak pikiran Anda, di dalam memori Anda, bahwa Anda menjadi sarjana itu tidak dalam rangka untuk mencari kerja, tapi dalam rangka untuk menciptakan kerja. Jadi sedini mungkin tanamkanlah di dalam benak memori Anda bahwa ke depan Anda itu harus menjadi bos, jangan menjadi karyawan. Kan kalau orang jadi PNS itu kan orang menjadi karyawan, menjadi buruh gitu. Kan jarang kan
Tidak ada orientasi saya lulus, ada nggak di antara saya punya orientasi begitu saya lulus menjadi sarjana, saya akan menjadi wirausahawan. Nah, itu yang mindset yang semacam itu jarang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di negara sedang berkembang. Masyarakat sedang berkembang itu punya kebanggaan nanti kalau sekolah ya nak, sekolahlah yang pinter. Nanti kalau kemudian lulus, jadilah pegawai negeri, gitu. Jadilah karyawan swasta. Gitu. Tidak ada orientasi nanti saya sekolahlah ya nak yang pinter, nanti begitu lulus jadilah pengusaha. Itu belum ada. Dan itu fenomena semacam itu bukan hanya di Indonesia, fenomena di negara-negara sedang berkembang pada umumnya juga seperti itu. Mindsetnya adalah mindset sebagai pekerja, gitu, bukan mindset sebagai pengusaha. Itu yang harus dirubah. Makanya kemudian melalui pendidikan nanti Anda juga mendapatkan mata kuliah namanya kewirausahaan. Itu dalam rangka untuk menanamkan mindset sebagai wirausaha. Jadi suatu negara itu dikatakan memenuhi syarat untuk bisa menjadi negara maju itu kalau apa? Kalau sebagian besar penduduknya itu kemudian lebih banyak berkiprah itu sebagai wirausahawan. Minimalnya apa? Minimalnya itu 2% dari populasi itu harus bergerak sebagai wirausaha. Itu ukuran yang sangat minimal gitu. Dan itu nggak mudah gitu. Kalau kita bicara mengenai aktivitas wirausaha, ada satu penelitian ya, Penelitian itu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli di bidang bisnis. Mereka melakukan uji coba terhadap 100 orang yang mereka itu mencoba untuk memulai usaha. Apa yang terjadi? Dari 100 orang yang mencoba untuk memulai usaha, itu ternyata hanya 2% sajalah dari 100 orang itu yang akhirnya kemudian bisa bertahan. Yang lain itu berguguran di tengah jalan itu. Karena memang aktivitas wirausaha itu kan tidak mudah. Wira itu kan berani ya, usaha yang berani. Berarti seorang wirausahawan harus memiliki jiwa yang berani. Pertama, berani mengambil inisiatif. Kemudian berani mengambil resiko. Jadi berani mengambil inisiatif, berani mengambil resiko, dan berani melakukan inovasi. Itu 3 hal yang paling tidak dimiliki oleh seorang wirausahawan, dan itu tidak mudah. Nah, itu harus ditempuh melalui intervensi sosial, misalnya melalui mekanisme institusi pendidikan. Gitu. Tapi di luar itu, pemerintah juga harus menempuh kebijakan-kebijakan, baik kebijakan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Gitu. Kalau kebijakan yang sifatnya langsung berarti apa? Pemerintah itu kemudian bisa terjun langsung mengatasi permasalahan tersebut, misalnya dengan cara mendirikan berbagai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa. Kemudian pemerintah intervensi langsung, pemerintah misalnya langsung memberikan bantuan permodalan, pemerintah langsung memberikan pelatihan. Nah, itu sifatnya intervensi langsung. Ya. Tapi ada intervensi yang sifatnya tidak langsung, intervensi yakni kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, namun secara tidak langsung diharapkan bisa menstimulasi aktivitas masyarakat dalam menerjuni sektor usaha. Misalnya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengembangan sektor UMKM. Ya. Kebijakan yang memihak kepada sektor UMKM itu misalnya apa? Dengan berbagai macam kebijakan yang mempermudah mereka untuk bisa berusaha. Gitu. Misalnya dengan cara memperlonggar syarat bagi kalangan UMKM di dalam mendapatkan bantuan permodalan. Di sejumlah daerah ada sejumlah kepala daerah yang mampu menerapkannya, dan itu mampu menstimulasi, membuat kehidupan ekonomi menjadi bergerak.
eh, dulu pernah di Sragen. Sragen itu adalah salah satu kabupaten di sana di Jawa Tengah. Sragen sebelumnya itu dikenal sebagai kawasan yang berbasis agraris. Sebagai kawasan agraris, masyarakatnya lebih banyak menjadi petani-petani yang sifatnya subsisten. Pertanian yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, perubahan itu muncul misalnya ketika bupatinya itu berasal dari kalangan pengusaha. Kemudian dia punya obsesi bahwa perekonomian di Sragen itu harus meningkat, maka beliau melakukan berbagai langkah gebrakan gitu. Misalnya apa gebrakan yang beliau lakukan misalnya. Bagi masyarakat yang mau mendirikan usaha tidak perlu mensyaratkan masyarakat harus memiliki namanya NPWP. Gitu. Nah, untuk apa mereka ditarik pajak? Menghasilkan keuntungan aja belum sudah dipersyaratkan membuat NPWP, itu kan menghambat. Sudah syarat NPWP dihapuskan masyarakat yang mau membuka usaha gitu. Nanti bikin NPWP setelah nanti usahanya menghasilkan keuntungan gitu. Kemudian apalagi kemudian mengharuskan pengusaha-pengusaha besar untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil. Dengan cara demikian maka pengusaha kecil itu bisa mendapatkan suntikan modal melalui pinjaman lunak maupun melalui hibah. Gitu. Jadi ada banyak kreativitas yang itu bisa dilakukan dalam rangka agar apa? Agar bisa menumbuhkan produktivitas di tengah-tengah masyarakat. Oke, ada lagi? Ini tinggal 6 menit sebelum saya akhiri. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, nama saya Meharani dari Reguler A. Instrumen utama kebijakan fiskal itu kan pengeluaran negara dan pajak. Menurut Bapak, bagaimana jika ada pihak swasta yang mengakali pajak agar dapat membayar pajak dengan murah? Seperti yang diketahui oknum-oknum seperti itu membuat negara merugi. Contohnya, pajak rumah makan kan 10%. Jika ada customer yang membeli makanan dengan harga mahal, pajak yang masuk akan menyesuaikan jumlah yang dibeli. Lalu uang pajak tersebut malah diakali dengan diinput jadi pesanan, terus dimasukin ke kantong pribadi gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Terima kasih Pak. Ya, itu apa itu? Ya, salah satu sumber keuangan negara kan berasal dari pajak. Baik berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pembelian barang mewah, dan pajak penjualan. Nah, itu semuanya adalah pajak-pajak yang kemudian nantinya menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Nah, memang kita dalam kenyataan di lapangan sering kita jumpai ada praktek-praktek yang kita namakan sebagai praktek-praktek penggelapan pajak. Ada misalnya pengusaha yang kemudian pajak yang dibayarkan kepada negara ternyata tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang sebenarnya. Dengan berbagai macam praktek pat gulipat ternyata dia mampu mengakali gitu. Sehingga informasi yang diberikan kepada pemerintah itu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ada juga yang kemudian itu menempuh dengan cara kong-kali-kong. Kalau Anda pernah mendengar kasus Gayus itu seorang aparat di Direktorat Jenderal Pajak. Seorang PNS golongan 3A tapi memiliki pendapatan sampai miliaran. Dia mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja istrinya itu sampai 20 miliar. Dari mana dia bisa mendapatkan dana itu? Dengan cara kong-kali-kong dengan pengusaha. Gitu. Kalau misalnya pengusaha itu punya tagihan pajak. Pengusaha punya tagihan pajaknya misalnya berapa? Tagihan pajak pengusaha misalnya per tahun itu mencapai 10 miliar. Tapi dengan bantuan si Gayus, itu maka jumlah pajak yang seharusnya 10 miliar itu bisa dipotong menjadi misalnya 5 miliar. Dengan kompensasi 1 miliar nanti masuk ke kantongnya Gayus. Itulah mafia pajak. Itu membuat kebijakan fiskal itu menjadi terganggu. Kebijakan fiskal menjadi tidak efektif berjalan di lapangan akibat banyaknya praktek-praktek manipulasi pajak.
Nah, itu harus dilakukan, Makanya di sini masuk ketika kita bicara mengenai ekonomi tidak lepas dari apa yang kita namakan sebagai instrumen hukum. Pemberantasan korupsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta itu harus dijalankan secara konsisten. Ya, pemberantasan korupsi itu bisa ditempuh dengan memperketat pengawasan. Tapi bisa juga dengan menciptakan sistem yang sedemikian rupa sehingga kemudian mempersempit ruang bagi munculnya tindak korupsi. Misalnya berbagai macam transaksi keuangan kemudian diarahkan dari transaksi yang sifatnya tunai menjadi transaksi yang sifatnya non tunai. Kan itu nanti bisa kedetek oleh PPATK ya, pusat analisis PPATK, pusat penelitian analisis transaksi keuangan kalau nggak salah itu kan bisa. Termasuk misalnya dalam hal pembayaran pajak itu diupayakan tidak lagi menggunakan transaksi tunai tapi menggunakan transaksi non tunai sehingga dengan demikian bisa dihindari munculnya berbagai macam kong kali kong antara aparat dengan pembayar pajak manakala transaksi itu dilakukan dengan cara tatap muka gitu. Nah, jadi ada banyak tapi intinya sekali lagi instrumen kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal itu tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa didukung dengan namanya instrumen hukum. Ya, dan faktor yang lain, saya kira mindset masyarakat juga harus perlu dirubah ya kalau kemudian masyarakat melakukan penggelapan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dan akhirnya menyebabkan beban negara meningkat, nanti yang mengalami kerugian juga masyarakat secara keseluruhan. Masa pemerintah menjadi tidak lagi efektif, kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan kemudian menjadi tidak setinggi seperti yang diharapkan. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Siap, udah Pak, makasih Pak. Oke, tampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Saya rasa penyampaian materi dari saya cukupkan sekian. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Samsul atas perkuliahan hari ini. Pada teman-teman sekali lagi diingatkan untuk dapat mengisi absen di virtual class dan tadi absen dadakan ya yang di chat diisi. Ibu beri waktu tadi sebetulnya 1 menit untuk mengkontrol teman-teman agar tetap stay tune di Zoom meeting. Baik, terima kasih semuanya. Kuliah hari ini rekamannya nanti bisa diakses di YouTube. Rekaman yang 2 minggu lalu juga sudah ada. Silahkan untuk dilihat-lihat kembali sebagai bahan untuk mempelajari atau memperdalam kuliah kita. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Ibu N ya. Iya, Bu.